Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pada minggu pagi ini yang bertepatan dengan hari peringatan Pentakosta. Mari kita akan memulainya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Kita mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri, kita akan pujikan pujian saat kami berkumpul. Rohmu bekerja. Kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur ya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang memelihara, menyertai, memimpin hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, beribadah, berbakti kepada-Mu. Ampunilah ya Tuhan dosa kami. Layakkanlah kami umat-Mu ini ya Tuhan untuk menghampiri-Mu, menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami. Sepanjang kebaktian ini, biarlah Engkau yang berkuasa menuntun menyertainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam pengasihan Allah, mari kita alaskan kebaktian ini dengan penuh keyakinan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kebaktian ini dari awal hingga selesainya. Amin. Saya persilahkan duduk. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Senantiasa memberi diri kita untuk dipimpin, dituntun Roh Kudus, menguasai hati kita, menjamah kita, sehingga kita boleh hidup seturut kehendak-Nya. Kita akan lanjutkan pujian Penghibur Telah Datang nomor 4.
Roh yang kudus di dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang percaya, sehingga menghiburkan, menguatkan, meneguhkan, dan terlebih juga menolong kita, menyertai kita untuk memberitakan anugerah kasih yang tiada batas. Kita akan lanjutkan pujian Roh Tercurah dari Surga nomor 268. Kita karena Roh Kudus telah dicurahkan di tengah-tengah orang percaya, sehingga ada pertobatan, ada kebangkitan bagi gereja-gereja Tuhan untuk terus menyembahnya. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji pujian Roh Allah yang hidup penuhiku nomor 217.
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alam dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupmu alam dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Kami naikkan puji-pujian, pengagungan bagimu ya Tuhan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu bagi kami. Kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Layakkan dan sucikan, biarlah dapat dipergunakan dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga setiap orang yang belum bisa memberikan persembahan pada hari ini, supaya hari yang akan datang sungguh dengan sukacita mempersembahkan syukur mereka kepadamu. Tuhan Yesus, kami terus mau berdoa, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk pemerintah. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, marifat dalam menyikapi, dalam memberikan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang nyata dalam menghadapi wabah virus corona pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan, di mana upaya untuk membuka kembali tempat-tempat ibadah untuk dapat dilaksanakan peribadatan, maupun ya Tuhan usaha-usaha yang ada di negeri ini. Dan manusia, rakyatnya akan beraktivitas sebagaimana biasanya, namun dengan tatanan cara kehidupan yang berbeda, yang baru. Oleh karena itu Tuhan tolong supaya dalam mensosialisasikan semua keputusan, semua aturan yang akan diberlakukan, sungguh sampai ke setiap orang di negeri ini, sehingga ada kesepakatan, ada kesamaan paham, sehingga masyarakat dapat menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya masyarakat juga mau taat dengan semua aturan yang ada demi kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Kami serahkan, Tuhan tolong. Kami menyerahkan juga ya Tuhan tim medis yang masih terus berjuang untuk merawat, mengobati orang-orang yang telah terpapar virus corona ini. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan, kesehatan, perlindungan, supaya mereka dapat merawat, mengobati dengan tepat. Demikian juga kami berdoa untuk para ahli yang meneliti, yang mempelajari untuk bisa mendapatkan cara obat ataupun sarana-sarana yang dapat membawa kebaikan bagi manusia,
dalam mengantisipasi, dalam menangani virus corona ini Tuhan. Tuhan tolong sehingga hasil-hasil penelitian benar-benar bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, upaya pemerintah dalam mempersiapkan untuk pelaksanaannya di pendidikan, baik sekolah-sekolah maupun dinas pendidikan yang ada, supaya sungguh siap untuk melaksanakan proses-proses pendidikan yang akan diberlakukan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga para pengajar, siswa, para dosen, mahasiswa semua dapat melaksanakannya dan mengikutinya dengan baik. Dan itu akan membawa dampak yang baik ya Tuhan untuk generasi ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan perusahaan-perusahaan yang merupakan tempat di mana banyak masyarakat menggantungkan untuk mencari nafkah. Ataupun ya Tuhan tempat-tempat bekerja yang lain, baik informal maupun formal. Tuhan tolong supaya semua boleh siap untuk melakukan dengan cara tatanan yang baru, sehingga perekonomian ini dapat bangkit kembali dan dapat normal kembali. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Biarlah semua pihak untuk sungguh bekerja sama dalam pelaksanaannya. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk polisi, TNI. Tuhan tolong mereka juga yang membantu dalam mensosialisasikan, mereka yang membantu dalam pengawasan, mereka yang membantu ya Tuhan dalam penegakan hukum aturan yang ada, supaya mereka sungguh-sungguh dengan ya Tuhan rasa tanggung jawab mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya. Demikian juga ya Tuhan gugus tugas yang ada baik di tingkat pusat maupun di tingkat kecamatan di daerah. Tuhan tolong supaya mereka berperan besar dalam menangani segala situasi ini dengan secepatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, badan pengurus jemaat di setiap gereja. Tuhan akan menolong supaya mereka mampu ya Tuhan mempersiapkan dengan baik gereja sebagai tempatnya maupun jemaat yang akan beribadah, sehingga ada kesamaan paham pengertian dan tidak ada gejolak yang lain. Tapi sungguh setiap hamba-hamba Tuhan benar-benar dipersiapkan dan dapat mensosialisasikan ke jemaat dengan baik dan tepat. Demikian juga jemaat ya Tuhan siap melaksanakan dengan tatanan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong supaya kembali gereja Tuhan sungguh memiliki semangat untuk terus beribadah dan terlebih memberitakan Injil kepada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Gereja Kemah Injil Indonesia, badan pengurusnya. Tuhan akan menolong dari badan pengurus pusat, wilayah, daerah dalam mengkoordinir, dalam mensosialisasikan, dalam memberikan himbauan, anjuran, nasihat di dalam pelaksanaan gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sehingga ada koordinasi yang baik, ada pemikiran yang maju ke depan untuk boleh melayani jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Jemaat Tandang ini. Tuhan akan menolong setiap jemaat-Mu supaya mereka sungguh siap dan siap melaksanakan dengan tatanan yang baru. Dan mereka sungguh-sungguh mau taat sehingga semua boleh berlangsung dengan baik di minggu depan ini Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, tiap pribadi. Berkati ya Tuhan dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Supaya mereka sungguh tetap dapat mencukupi
apa yang menjadi kebutuhan mereka karena berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Berikan mereka ya Tuhan terus tuntunan dan pimpinanmu supaya mereka terus bertumbuh dalam imannya, kasihnya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Chandra di mana mengalami musibah karena jatuh dari motor sehingga tangannya patah Tuhan. Kami berseru dan memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Sehingga boleh sehat kembali dan dapat melakukan aktivitas pekerjaannya kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua dalam jemaat yang ada di luar, tinggal di luar Jawa, di luar kota Semarang. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, supaya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, sebagaimana Tuhan memelihara kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk penyertifikatan tanah ini. Tuhan tolong supaya pegawai BPN sungguh dengan sigap cepat melaksanakan apa menjadi tanggung jawabnya. Sehingga peta ukur itu akan cepat keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga untuk proses selanjutnya dalam penyertifikatan, supaya semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh sidang jemaatmu. Kiranya Tuhan akan memberkatinya, menolongnya, menyertainya. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau menaruh harapan kami, pengandalan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Kita akan membacanya bersama-sama. Efesus 5 ayatnya yang ke-18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini, di hari Minggu, bertepatan dengan peringatan akan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, kita akan melihat mengenai dampak penuh dengan Roh Kudus. Dalam Efesus 5 ayat 18, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya penuh dengan Roh Kudus, bukan mabuk oleh anggur. Penuh dengan Roh Kudus dibandingkan dengan mabuk oleh anggur. Keduanya memiliki keadaan berada dalam pengaruh atau dalam kontrol. Orang yang dikontrol anggur menimbulkan hawa nafsu, dikatakan. Tapi orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengalami hidup dalam roh, pimpinan roh. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya dikuasai, dibimbing oleh Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus menyadari bahwa bagian yang bisa dia lakukan adalah menaati, menuruti apa yang Roh Kudus kehendaki di dalam dirinya. Paulus menyebut kata dipenuhi oleh roh. Dipenuhi oleh roh.
bersamaan dengan larangan mabuk oleh anggur. Karena keduanya menjelaskan dampak dari dikuasai. Dampak dari dikuasai. Orang yang mabuk oleh anggur biasanya tidak bisa mengontrol dirinya, perkataannya, atau tindakannya. Bahkan sering menimbulkan kekacauan-kekacauan. Lebih luas lagi, menimbulkan hal-hal yang tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang mabuk oleh anggur, hidupnya dikuasai oleh anggur. Paulus meminta supaya jemaat menjauhi kemabukan oleh anggur, karena itu sebuah kebodohan yang mengacaukan. Namun sebaliknya Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu hidup dikuasai dan dipimpin oleh roh. Yang menekankan tindakan secara permanen, ya, di mana setiap orang percaya berada dalam kendali, berada dalam kuasa kontrol Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi, lebih jauh tentunya dengan dikuasai, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, maka itu akan membawa kepada pertumbuhan rohani, akan membawa kepada kehidupan yang benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga itu akan menunjukkan, akan menimbulkan dampak-dampak yang baik. Dampak yang pertama, ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu perubahan karakter yang nyata dan mengalami pertumbuhan rohani. Sebagai contoh kita bisa melihat Rasul Petrus. Rasul Petrus sebelum mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah seorang yang lemah dan mudah terombang-ambing. Walaupun dia memiliki keberanian, memiliki kesigapan, karena cepat memberikan pendapat, cepat untuk melakukan sesuatu. Petrus memiliki semangat yang kuat, semangat yang tidak kendor, sehingga dia berani mengatakan, aku akan mengikut Yesus apapun yang terjadi, bahkan siap menderita dengan Kristus. Tapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku yang saya kasihi, namun setelah Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus, ia menjadi seorang yang begitu berani. Dia dengan lantang berani berbicara kepada orang banyak yang hadir pada hari Pentakosta. Dia menjadi orang yang benar-benar memiliki komitmen dengan Tuhan sampai akhir hidupnya, sehingga dia mati disalib dengan kepala di bawah. Saudaraku yang saya kasihi, keberanian Yesus, kita bisa melihat bahwa Yesus mau setiap anak-anaknya, setiap murid-muridnya, setiap rasulnya memiliki penyerahan diri, memiliki satu tekad untuk hidup dalam tuntunan pimpinan Roh. Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia tidak lagi berani tanpa pemikiran. Dia berani dengan bijak. Dia berani dan tidak arogan. Dia berani tidak berontal. Kita tahu bahwa ketika sebelum Pentakosta di taman di mana Yesus ditangkap, maka Petrus berani memutuskan telinga dari Malkus. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya itu frontal, karena itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani dan bijak untuk melakukan pelayanan, pemberitaan Injil kepada banyak orang.
Hal yang sama juga kita bisa melihat dalam pribadi Paulus. Kita tahu bahwa Paulus sebelum dia percaya dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia seorang penganiaya jemaat. Dia memiliki keberanian, dia memiliki tindakan, tetapi tindakan yang tidak benar. Karena dia menginginkan kematian orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi setelah dia percaya kepada Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia memiliki keberanian untuk terus memberitakan Injil. Sekalipun teraniaya, sekalipun dipenjarakan, dia tetap memiliki semangat keberanian, memiliki kelembutan sekaligus kebaikan, kemurahan dalam dirinya. Karena dia melakukan pelayanan dari kota ke kota. Dan dia mengasihi, dia bekerja sama dengan banyak orang untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang saya kasihi, kita bisa melihat contoh-contoh ini. Perubahan karakter baik Petrus maupun Paulus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memenuhi dia. Mereka mengalami pertumbuhan rohani. Yang tadinya mengalami ketakutan, tidak berani untuk hidup dalam kebenaran, tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup dalam kebenaran, siap mati demi kebenaran bahkan. Mari kita belajar itu, melihatnya, dan kita melihat karakter yang ada di dalam diri kita. Apakah ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam karakter kita? Karakter yang tidak berkenan diubahkan menjadi karakter yang berkenan kepada Tuhan. Pertumbuhan rohani, mengalami pertumbuhan rohani yang jelas. Yang tadinya menjauh dari Tuhan, yang tadinya tidak peduli, tapi sungguh biarlah kita menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin merindukan dan hidup dalam kebenaran. Pertumbuhan rohani yang nyata, yang dialami baik Petrus maupun Paulus. Tapi juga pertumbuhan rohani yang nyata, yang dialami oleh setiap orang yang dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dampak yang kedua, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, roh yang ada dalam hidup orang percaya, Roh Kudus yang hidup dalam orang percaya itu akan memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada setiap orang percaya, kepada kita untuk berjuang meninggalkan kedagingan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bisa melihat apakah kedagingan terus menguasai kita, kehidupan dalam kedagingan itu terus menguasai kita, atau Roh Kudus yang menguasai, memimpin kita. Ketika Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita, maka kedagingan itu akan lambat laun ditinggalkan. Ditinggalkan. Kehidupan kedagingan itu akan ditinggalkan. Dan kita dibawa kepada kehidupan di dalam roh. Semakin Roh Kudus penuh dalam diri orang percaya, maka semakin kecil tempat bagi keinginan daging. Tetapi semakin terbuka lebar kehidupan di dalam roh, kehidupan dalam kerohanian. Jadi keinginan daging itu bisa dikalahkan. Keinginan daging itu mampu dihentikan, dikurangi sedikit demi sedikit. Apabila orang itu percaya dan mengizinkan Roh Kudus itu memegang kendali di dalam kehidupannya. Saudaraku yang saya kasih, dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 di sana dinyatakan, maksudku ialah hidup oleh roh,
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam pimpinan dan pengontrolan Roh Kudus, maka kita akan meninggalkan kehidupan di dalam daging. Kehidupan di dalam daging. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya itu yang kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 di sana dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Jadi ketika kita hidup dalam pimpinan roh, maka kita akan meninggalkan percabulan, kecemaran. Kita akan meninggalkan hawa nafsu. Kita akan meninggalkan perseteruan. Kita akan meninggalkan perselisihan. Kita akan meninggalkan iri hati. Kita akan meninggalkan amarah yang tidak terkendali. Tapi kita boleh hidup dalam pimpinan roh. Dengan demikian kehidupan rohani kita akan terus bertumbuh dan akan membuahkan buah-buah roh yang semakin matang, semakin nyata. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan itu akan semakin muncul, semakin nyata, semakin nampak di dalam kehidupan kita. Dipenuhi Roh Kudus, maka akan memberikan dampak yang nyata, yaitu buah-buah roh. Dampak yang ketiga, setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Dipimpin kepada seluruh kebenaran, mengenal dan hidup di dalam kebenaran. Saya ingin ulangi, mengenal kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Dipimpin pada seluruh kebenaran, sehingga memampukan manusia, memampukan kita untuk mengenal kebenaran. Roh Kudus yang memenuhi kita itu memampukan kita untuk mengenal, mengerti kebenaran. Roh Kudus yang memenuhi kita itu akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Ketidakmampuan itu akan digantikan oleh kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran. Saudaraku yang saya kasihi, itu artinya kita tidak mampu melakukan firman dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang menolong kita, sehingga kita mampu mengerti kebenaran dan mampu melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan menjadi pondasi bagi pembangunan gereja Tuhan. Ketika Yesus menubuatkan hal ini, kondisi Petrus masih tidak stabil. Kondisi Petrus masih mudah goyah. Setelah Roh Kudus turun, saat Roh Kudus memenuhi Petrus, maka kita bisa melihat bahwa Petrus tidak lagi goyah, tapi Petrus memiliki kestabilan. Petrus terus maju hidup bagi Kristus. Demikian juga Paulus. Kita bisa melihat seorang penganiaya jemaat Tuhan pada awalnya, tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia dipanggil menjadi pemberita Injil yang terutama bagi orang-orang di luar Yahudi. Saudaraku yang saya kasihi, kita bisa melihat Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan dampak yang keempat
yaitu memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang saya kasihi, seorang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan berbicara kebenaran, dia akan berbicara mengenai Injil, dia akan menyampaikan Injil, dia akan menjadi saksi. Maksudnya menjadi saksi akan kuasa, akan karya penyelamatan Yesus Kristus. Menjadi saksi akan penebusan Kristus bagi manusia. Menyampaikan berita Injil, menyampaikan berita keselamatan karya Kristus bagi manusia. Saudaraku yang saya kasihi, ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan didorong untuk menjadi saksi. Dalam Roma di sana katakan bahwa Roh Kudus dengan roh kita akan bersama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus dan kita menyampaikan kepada yang lain. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus juga, maka akan ada tanda-tanda, akan ada mujizat-mujizat dalam pemberitaan Injil. Baik dalam kesembuhan ilahi, baik pengusiran setan, ataupun yang lainnya. Roh Kudus sanggup melakukannya. Biarlah kita sungguh di hari Pentakosta kita melihat ke dalam diri kita. Sungguhkah kita hidup dalam pengontrolan, dalam pimpinan Roh Kudus? Atau sebenarnya kita masih hidup dalam pimpinan, dalam kuasa diri kita sendiri? Sehingga kedagingan yang lebih banyak yang ada, yang nampak di dalam kehidupan kita. Mari kita semakin memberi diri untuk dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya kita melihat dampak-dampak dari kepenuhan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah pujian ini menjadi penyerahan diri kita, terus-menerus kita dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur
Simponi Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Meneguhkan, menguatkan kami, untuk kami memberi diri, hidup dalam pimpinan, pengontrolan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadamu, kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberi diri dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Engkau memenuhi hati kami, pikiran kami, menuntun di dalam hidup kami. Tuhan, kami akan kembali dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya dalam hidup kami. Baik di dalam rumah tangga, keluarga, di dalam masyarakat, pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Beri ya Tuhan kami kemampuan dan hikmat untuk menjalani hari-hari ke depan ini. Mampukan kami ya Tuhan menghadapi segala situasi yang ada, supaya kami cakap dalam menanggung segala perkara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali melantik saleh-salehnya. Amin. El Shaddai.